Jadi on and off. Sebenarnya pihak presiden yang akan datang itu kita juga belum official gitu kan. Tapi sebenarnya waktu di situ udah diomong-omongin gitu. Akan diadakan lagi. Tapi tanggalnya masih belum tahu nih kita nih. Gitu. Nah, jadi baru hari ini saya menyampaikan juga kepada coach yang baru dan seluruh jajaran tim kepelatihan untuk persiapan tanggal 20. Makanya schedule-nya agak sedikit tight banget nih kita nih gitu. Apapun juga yang terjadi ya paling tidak kita harus siap, karena kalau tidak ada itu kita harus mempersiapkan untuk beberapa pertandingan persahabatan. Tadinya kita mau ngadain pertandingan persahabatan sebenarnya. Bung Niki, di mata Bung itu pertama Pak. Yang kedua, tadi Bapak bilang bahwa Persija tidak akan belanja pemain musim depan, pemain lokal 2, mungkin pemain asing melihat keadaan nanti. Itu kenapa Pak? Sementara kita tahu bahwa musim lalu Persija punya tahapan, dan kalau kita lihat tim-tim lain itu yang ada di bawah maupun di atas Persija itu jor-joran Pak. Karena Persebaya gitu, banyak ambil pemain lokal dan pemain asing. Kenapa kebetulan Persija hanya merasakan mungkin sekitar 2 pemain lokal? Oke, yang pertama apa tadi? Klausul itu dibicarakan juga di RUPS, dan itu sudah menjadi suatu ketentuan, dan tentunya pelatih juga harus menandatangani itu. Dan makanya squad kita sekarang ini jumlahnya lebih besar ya dari yang sebelumnya, dan kita mungkin akan ditambah lagi dengan pemain-pemainnya yang junior, yang yoyo gitu kan. Itu untuk mengantisipasi kalau kita melepaskan pemain-pemain kita untuk yang AFF atau AFC yang non FIFA match day. Karena di mana nih, di AFF juga ada under 20 yang harus kita lepas nanti. Nah, itu kebetulan pemain-pemain muda kita banyak sekali yang sudah dipanggil untuk TC jangka panjang. Tapi itu sudah tentunya di-anticipate oleh kita gitu kan. Dan kita tidak bermasalah. Kita juga sudah minta untuk mempersiapkan semuanya secara administratif untuk menandatangani hal tersebut gitu. Nah, kenapa kita harus jor-joran gitu kan? Sementara belum ada tim yang juga jor-joran sekarang gitu. Bahkan hampir semua tim itu atau semua klub yang di Liga 1 sekarang mulai tahun ini akan terkena salary cap gitu. Dan salary cap itu sudah disepakati di suatu angka, dan kemudian mereka akan membentuk financial control body ya. Dan financial control body ini akan nggak tahu kapan, tapi nanti akan dibentuk oleh liga yang isinya adalah perwakilan dari PSSI, ada auditor independen, sama perwakilan tentunya dari pihak liga sendiri gitu. Nah, ini menjadi serius. Awalnya itu kita kurang setuju untuk itu, karena mengingat kita banyak sekali pemain-pemain yang kontrak jangka panjang gitu kan. Nah, itu ya tentunya kita harus menahan diri untuk bisa mempertahankan atau memenuhi salary cap yang sudah menjadi bagian dari ketentuan-ketentuan itu. Karena salary cap itu kalau digongkan, diberlakukan di musim ini, itu konsekuensinya tinggi sekali, dendanya itu 1:1 ya. Kalau kelebihan 1 miliar kita kena denda 1 miliar, di mana 1 miliar itu katanya akan dibagikan kepada tim-tim lain. Kalau kita lebih dari 7 miliar kita harus bayar 7 miliar gitu, dan seterusnya gitu kan ya. Itu yang barangkali kita sekarang ini, karena kita mempunyai pemain-pemain yang berkontrak panjang, fleksibilitas kita untuk mencari atau merubah itu menjadi sedikit lebih susah gitu kan. Jadi kita harus bisa mempertahankan itu, karena ya Anda lebih ngerti dari saya barangkali, kalau kita memberhentikan seseorang yang belum
selesai kontraknya tentunya ada kompensasinya berapa kita nggak tahu, kita negosiasi tahu-tahu window-nya tutup, terus waktu kita ambil kan kita udah punya rugi, dan kompensasi itu dianggap sebagai bagian dari biaya pemain gitu. Itu aja sih ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.